Halo teman-teman semua, gue harap kalian semua baik-baik aja. Yang bakal gue bahas adalah gimana sih gue belajar tentang Linux, gue belajar tentang sistem operasi lain. Gue belajar tentang sistem operasi lain itu dengan ngebangun yang namanya virtual lab. Nah, ngebangun virtual lab ini bisa menggunakan virtual machine. Nah, diantaranya itu ada Box atau VMware. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa searching aja di search engine, misalnya Google virtual. Nah, VirtualBox ini adalah salah satu sebuah virtual machine dari Oracle. Nah, kalau kalian belum punya, kalian bisa download di sini dan install seperti biasa. Di sini gue pakai sistem operasi Windows 10. Selain VirtualBox, ada juga yang namanya VMware. Nah, untuk VMware sendiri, teman-teman bisa download di sini di vmware.com. Bisa download VMware Workstation Player, klik aja di sini download. Sesuaikan dengan yang kalau gua sih prefer pakai ini Toolbox. Oke. Kalau jadi ini bakal gua tunjukin dan ini adalah virtual machine gua atau virtual lab yang gua punya. Itu ada Metasploit 2, ada Linux, ada Ubuntu server, ada Ubuntu 16. So misalnya gue running Ubuntu 16, ya gue tinggal jalanin aja. Terus misalnya gue running lagi Metasploit 2. Oke, ini udah running. Kenapa sih gue pakai VirtualBox? Kenapa sih nggak bikin PC aja? Oke, pertama VirtualBox itu menurut gue murah ya. Kita tanpa punya hardware fisik, kita bisa coba sistem operasi di virtual machine ya. Artinya kita ngebangun sistem operasi di dalam sistem operasi lagi gitu. Jadi hardware-nya itu pakai hardware yang device kita saat ini untuk ngejalanin di sistem operasi berikutnya gitu. Jadi gue pakai Windows 10, gue install VirBox, terus gue pengen belajar Linux, ya gue tinggal bikin virtual hardware-nya menggunakan device gue, terus ya gue sesuaiin aja sama spesifikasi yang gue butuhin untuk ngerunning sebuah sistem operasi virtual machine. Misalnya ini ada gue install ini Ubuntu server dan ini ada Metasploit 2. Lalu kalau login di sini ini gue bisa belajar tentang SSH. Misal gue mau koneksi ke Ubuntu menggunakan SSH. Ini misal ya, ini gue tinggal bilang aja SSH portnya 22, masukin username-nya, IP-nya, oke. Oke, untuk masuk salah IP-nya, nah IP-nya. Oke, ini gue udah masuk. Jadi gue bisa latihan SSH, misal kayak gue mau cek ke ada di mana. Gue masuk ke root, yuk kayak gitu. Jadi keunggulannya kayak gitu kalau kita nggak bawa virtual machine. Jadi ini berguna banget misalnya kalau pakai teknologi yang sekarang ada VPS, ada remote segala macam, ada SFTP, ada SSH, ada FTP, kita bisa belajar dari virtual machine. Yuk, kayak gitu ya. Jadi gitu aja sih untuk virtual machine menggunakan VirtualBox. Oke, selain menggunakan VirtualBox, gue juga ngebangun virtual lab menggunakan WSL atau Windows Subsystem Linux. Kalau kalian nggak tahu apa itu WSL, kita gunain aja search engine WSL. Oke, kita baca artikel dari Wikipedia aja. Jadi WSL itu adalah Windows Subsystem untuk Linux. WSL atau Windows Subsystem
for Linux is a compatibility layer for running Linux binary executable native on Windows 10 and Windows Server 2019. WSL 2 was announced May 19. Jadi WSL 2 itu akan diumumkan di tahun 2016. Ya, sekarang gue pakai WSL 2. Jadi kita bisa jalanin Linux di dalam sistem Windows tanpa install VirtualBox gitu ya. Jadi langsung berjalan di virtual machine-nya Windows 10. Nah, untuk install WSL, teman-teman bisa kunjungin ini aja dokumentasinya di Microsoft. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi gimana cara installnya. Kalian bisa baca-baca di sini. Setelah udah install, kalian bisa kunjungin WinStore. Kalian bisa pilih sistem operasi apa aja yang mau kalian install. Misalnya gue mau install Kali, kalian tinggal klik aja. Nah, ya kayak gini. Kalau udah, nanti kalian bisa muncul, ketik aja di Windows Kali, nanti muncul sebuah terminal dengan sistem operasi Kali Linux. Oke, satu lagi gue mau nunjukin di Windows 10 ini, gue menggunakan new terminal dari Windows 10 yang bisa diunduh di terminal. Ini ya, Windows Terminal. Nah, ini adalah terminal baru dari Windows 10. Nah, ini terminal yang tadi gue pakai buat koneksi SSH. Nah, ini. Oh, jadi kan ini gue udah install Kali, dan di sini Kali Linux gue ini udah pakai yang namanya fitur baru dari Kali Linux untuk jalan di WSL 2, yaitu Kex, Windows Kex. Kalau kalian nggak tahu apa itu Kex, kalian bisa kunjungin ini. Kali Linux WinKex. Nah, WinKex itu kayak gini. Jadi dia punya tampilan di dalam Windows. Untuk lebih jelasnya itu gue bisa tunjukin. Jadi untuk fitur WinKex ini ada dua, yaitu Windows Mode dan Transparent Mode. Misalnya kayak gini ya. Kex all Kex this Windows M. Kita akan jalanin Kex, modenya Windows, terus parameternya itu multi screen. Oke, kita coba yang ini dulu biar teman-teman tahu. Oke, jadi ini adalah WinKex. Ya, ini gue berjalan di Windows, jadi gue masih punya menu-menunya kayak gini, dan gue juga bisa jalanin web browser di sini. Dan gue bisa jalanin terminal di dalam sini. Jadi oke, gitu. Mungkin IP yes. Atau if conf. Nah, ini menggunakan virtual host i2. Nah, IP gue di sini adalah 192. Tuh kelebihannya tuh kayak gini. Oke, sekarang gue close. Cek dos kill. Kita apa? Prosesnya kita kill atau kita akhiri ya, ntext. Next, gue akan tunjukin satu lagi. Ini ada Kex Smooth versi seamless atau transparan. Oke, teman-teman bisa lihat di atas ini ada muncul baru kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, ini adalah kita bisa klik kanan Windows ini. Ya, nah ini versi transparan dari Windows Kex. Karena di sini nggak ada menunya, karena ini gue record pakai monitor 2, makanya nggak ada. Ya kayak gini, jadi kita bisa lakukan ini.
Ya, gue tunjuk tuh ini terminalnya. Terus gue mau panggil notepad pwd. Nah, pwd ini gue copy dan gue akan paste di sini. Paste clipboard. Nah, keren kan? Kita bisa lakukan ini. Dan gue bisa copy ini ke sini. Ya, ini kelebihannya kalau kita pakai WSL 2 dan menggunakan Windows Cake version Windows Mode dan Seamless. Oke, gue buka terminal lagi. Untuk ntext cakes itu sendiri gue bisa lakukan cake dash kill. Oke, udah hilang. So, jadi itu adalah membangun virtual lab atau virtual lab yang gue punya di rumah. Untuk untuk Kali Linux di VirtualBox udah gue pindahin di hardware atau hard device di komputer, karena untuk VirtualBox gue lupa password. Yaudah, itu aja sih video kali ini. Thank you for watching and see you next video.